bahwa situasi yang dialami LK itu sangat berat gitu. Apalagi misalnya dari berbagai pemberitaan media, LK diberitakan mengalami luka-luka gitu ya, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatannya, gangguan fisiknya, psikisnya ini sangat berat, sehingga kemudian LK membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Ya, Komnas Perempuan setiap hari menerima pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka karena itu kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sangat serius dan paling banyak dialami oleh perempuan, khususnya sebagai istri. Karena itu kami mengecam tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan prihatin atas korban yang terjadi, khususnya dalam hal ini adalah kasusnya artis yang menimpa LK, dan kami mengapresiasi ketika yang bersangkutan melaporkan kasusnya ke kepolisian, karena pelaporan ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga harapannya di kemudian hari tidak berulang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami mendorong kepolisian untuk menindaklanjuti laporan saudari LK, memproses kasus ini, termasuk kemudian sampai ke pengadilan, sehingga sekali lagi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat dilakukan, dan sekali lagi ini merupakan cara untuk mencegah keberulangan kasus KDRT yang bisa dialami oleh LK dan juga perempuan-perempuan lainnya. Korban berani melaporkan kasusnya, dia membutuhkan keberanian yang luar biasa, karena biasanya perempuan sebagai korban KDRT memiliki banyak pertimbangan untuk tidak melaporkan kasusnya. Maka ketika perempuan melaporkan kasusnya, khususnya dalam kasus LK, artinya dia telah menghadapi situasi yang sangat menyakitkan, situasi yang sangat berat, sehingga bagi dia perlindungan dari kepolisian adalah salah satu langkah yang bisa dilakukannya untuk mencegah situasi kekerasan dalam rumah tangga lebih berat lagi. Dan Komnas Perempuan mendukung upaya yang dilakukan oleh LK, sehingga kemudian perlindungan termasuk pemulihan dapat diberikan kepada LK dan juga anaknya dalam hal ini, supaya kemudian di masa-masa yang akan datang kekerasan dalam rumah tangga ini tidak berulang lagi. Tergantung korbannya. Ada perempuan yang ketika dia mengalami pertama kali kasus kekerasan dalam rumah tangga, dia tidak mentolerir itu, sehingga dia kemudian langsung melaporkannya. Namun ada perempuan yang dia telah berkali-kali mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kemudian dia baru melaporkannya karena alasan pertimbangan. Secara umum yang kami lihat adalah korban sudah mengalami kekerasan berulang-ulang, dan karena pertimbangan atas nama baik keluarga, menyelamatkan anak-anak, dia menunda untuk melaporkan kasusnya. Kadangkala bahkan dia berpikir bahwa suaminya akan berubah. Apalagi misalnya ada proses, misalnya suaminya meminta maaf atas kekerasan yang dia lakukan, sehingga kemudian ya perempuan sebagai korban memberikan maaf itu dan berharap bahwa nanti suami ini akan berubah dan tidak melakukan kekerasan lagi. Tapi kenyataannya banyak sekali kemudian suami-suami yang menjadi pelaku KDRT itu mengulangi, sehingga sekali lagi dibutuhkan efek jera, dibutuhkan proses yang membuat dia dipastikan untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Salah satunya adalah melalui proses penegakan hukum. Dalam hal ini diawali dengan melaporkan kasusnya ke kepolisian. Kami pikir kami tidak bisa memberikan jawaban apakah ini pertama kali atau berulang kali, karena sesungguhnya kami sendiri belum menerima pengaduan dari saudari LK, dan hal tersebut bisa kami ketahui ketika kami sudah menerima pengaduan dari LK, sehingga dibutuhkan pendalaman kasus selanjutnya. Sekali lagi saya tidak bisa menduga ya, karena itu saya pikir ranahnya kepolisian, bukan ranahnya Komnas Perempuan, tetapi kami menduga
menduga bahwa situasi yang dialami LK itu sangat berat gitu. Apalagi misalnya dari berbagai pemberitaan media, LK diberitakan mengalami luka-luka gitu ya, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatannya, gangguan fisiknya, psikisnya ini sangat berat, sehingga kemudian LK membutuhkan perawatan yang lebih intensif supaya kemudian dia bisa sembuh dan pulih sebagai dampak dari KDRT yang dia alami. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPI adalah meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan, tidak memberikan ruang, khususnya ruang siar di televisi dan radio kepada pelaku KDRT. Kenapa ini kita keluarkan begitu ya, atau kita sampaikan kepada lembaga penyiaran? Karena KDRT ini adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Martabat manusia tidak dihormati lagi, diabaikan, dan juga kita tidak mentoleransi adanya kekerasan fisik, psikis, dan juga penelantaran dalam konteks berumah tangga. Sehingga ketika ini kita keluarkan, harapan kami media sebagai kontrol sosial, pemberi informasi dan edukasi kepada publik, ini bisa kemudian menjadi pengingat bagi masyarakat penonton khususnya, bahwa jika ada KDRT harus segera melapor kepada yang berwajib, dan kita tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT untuk tampil, untuk diglorifikasi, dipuja-puja, diberi ruang layaknya kejahatan yang dilakukannya itu sebagai kejahatan yang lumrah, sebagai hal yang biasa, sebagai perilaku yang wajar-wajar saja. Karena kalau kemudian tidak diberikan efek jera, baik dalam berbagai media, baik itu dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks penyiaran di Indonesia, maka ini juga tidak akan mendorong percepatan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, begitu. Sanksi tentu kita tidak kemudian semata-mata mengeluarkan sanksi kalau ada wajah pelaku langsung sanksi dan lain sebagainya. Kita akan melihat konteks siarannya seperti apa, kontennya seperti apa. Apakah ini dalam, taruhlah satu misal dalam konteks jurnalistik butuh narasumber sebagai bentuk keberimbangan dan cover both side begitu, maka itu tetap kemudian diberikan. Kita sudah punya contoh kasus bahwa dulu ada kasus artis SJ keluar dari penjara, itu diglorifikasi, dikalungi bunga, diarak pakai mobil sport mewah dan lain sebagainya. Itu bagi kami mencederai publik. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan tentang bagaimana perasaan korban dan lain sebagainya, meskipun yang bersangkutan sudah melewati proses hukum. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembelajaran bagi semuanya. Sampai sekarang yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan ruang siar oleh teman-teman lembaga penyiaran, dan kami mengapresiasi atas sikap yang diambil oleh teman-teman di televisi maupun di radio. Tentu kasus-kasus itu dalam konteks kemudian kekerasan seksual, KDRT dan lain sebagainya, sebagai satu bentuk edukasi ke publik bahwa ini adalah kejahatan yang tidak perlu dicontohkan. Kalau kemudian ini bagian dari upaya pencegahan kepada khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketika kemudian ini ditayangkan di televisi sebagai satu bentuk himbauan kepada publik, tentunya ini akan menjadi warning bagi seluruh public figure untuk kemudian berhati-hati untuk tidak melakukan kejahatan dan kekerasan yang sama dalam konteks rumah tangga. Ini upaya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Tentunya kami juga akan lebih selektif untuk kemudian berkomunikasi dengan lembaga penyiaran, agar lembaga penyiaran juga dalam memilih talent, memilih artis juga berhati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak berhati-hati harus kemudian cross check riwayat perjalanannya dan lain sebagainya, potensi-potensi dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian salah memilih talent, ternyata talent itu justru kemudian tidak memberikan contoh yang tepat bagi masyarakat. Tentu kewenangan KPI itu adalah menjaga frekuensi publik, dalam hal ini adalah televisi dan radio. Kalau kemudian di media baru dan media sosial, tentu kita akan menunggu pengaturannya, dan sampai hari ini KPI belum diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap konten-konten di media baru.